follow the big guys, follow the market, ya kan? Kita tidak akan pernah tahu big guys ini akan membentuk tren sampai kapan, ya kan? Bahwa mereka saat membentuk tren, siapa yang tahu? Mereka nggak mungkin live trading, balik lagi. Mereka nggak mungkin trading bareng, mereka nggak mungkin kasih signal, ya kan? Mereka trading aja, bener kan? Tapi yang kita sama-sama tahu saat market membentuk tren akan selalu ngejar strong resistance ataupun strong support berikutnya. Saat dia menembus satu resistance akan ngejar resistance berikutnya, mengejar lagi resistance berikutnya. Begitu juga saat downtrend, berarti akan mengejar satu support ke support berikutnya dan ke support berikutnya lagi. Itulah kebiasaan market. Ya. Kenapa kita harus mencarinya dan hanya peduli yang strong? Karena di level-level yang strong itulah kecenderungannya bank melakukan hedging. Ya. Ingat ya, itulah fungsinya, batas-batas ini. Oke, sehingga dengan kita punya batas-batas ini, setelah kita tarik semua batas ini, sebenarnya ini menjadi GPS-nya kita. Ya kan? Ini menjadi peta untuk kita semua yang mengatakan depan harus belok kiri atau belok kanan. Ya kan? Oke, sekarang kita sama-sama lihat ya, lihat hasilnya seperti apa. Market akan beneran ngikutin semua strong support dan strong resistance kita atau bukan? Oke? Sama-sama perhatikan di sini. Bulan Desember. Setiap kotak berarti itu 1 bulan ya Pak ya? Betul. Ya kan? Ini bulan Desember. Januari. Februari. Pas banget. Maret. Dan April. Hari ini kita take video persis tanggal 1 Mei. Ya kan? Dan ini chartnya, kita bisa lihat di sini, ini chart lagi bergerak tanggal 1 Mei. Oke? Inilah yang terbentuk semuanya. Ya kan? Dimana, kenapa saya berani mengatakan harga akan selalu mengejar strong resistance berikutnya, ataupun strong support berikutnya saat sedang trend. Begitu juga saat sedang ranging, dia akan mondar-mandir di situ-situ aja. Yang berarti dalam satu range. Ya kan? Saya yakin sebagian dari kalian akan senyum-senyum sekarang nih saat melihat seperti ini. Yang dalam artian berarti kalian sudah mendapat pencerahan. Dan kalian langsung tahu mesti ngapain. Karena mostly mungkin kalian yang tersenyum adalah kalian yang sudah pernah trading, sudah biasa trading dan sudah tahu harus ngapain. Tapi saya yakin juga ada sebagian yang skeptik. Skeptiknya apa? Wah, ini mah bisa aja seasonality-nya dipas-pasin. Ya kan, bisa aja garisnya semua dipas-pasin. Betul ya? So, saya katakan dari sekarang, Mei seasonality-nya ranging, Juni seasonality-nya ranging, dan Juli major trend. Itu adalah momen kita untuk profit sebesar-besarnya. Sekali lagi, Mei ranging, Juni ranging, Juli major trend. Oke? Kalian tinggal nanti tunggu ya hasilnya seperti apa. Dan saya yakin juga ada sebagian dari kalian yang bingung. Dan bingung gimana cara saya tarik garis semua ini kan, kok bisa pas banget, ya kan? So, saya akan ulang sekali lagi, dan kali ini saya akan buat semuanya menjadi jauh lebih mudah untuk kalian praktekin, untuk kalian pelajarin. Perhatikan baik-baik ya, saya akan ulang sekali lagi. Oke, saya akan ambil chart yang baru di sini pada gold. Ya kan, saya hanya akan menggunakan time frame daily. Dah, ya kan? Lalu sama nih, kita mundurin sampai ke bulan November terakhir ya. Ini adalah bulan November. Oke, saya kasih pembatasnya. Ini adalah setiap satu kotak ini menandakan 1 bulan. Oke? Dan sekarang saya akan membuat ini menjadi jauh lebih mudah untuk kalian. Perhatikan baik-baik ya. Dimana kali ini saya akan menggunakan indikator. Kenapa menjadi jauh lebih mudah? Ya. Ini adalah satu-satunya indikator yang saya punya. Yang dulu sangat bermanfaat sekali, tapi terus terang sekarang sudah nggak saya pakai. Ingat ya, yang namanya indikator itu hanyalah alat bantu. Hasilnya tidak akan sama persis dengan saya tarik manual tadi. Tapi akan sangat membantu kalian semua. Bagi yang belum biasa. Oke? So, cari semua resistance-nya berdasarkan harga terakhir di bulan November. 1, udah pasti ketemu yang ini kan, tadi. 2, ini cara membaca indikatornya gampang ya. Semakin panjang garisnya, menunjukkan itu semakin kuat. Itu aja resepnya. Oke? 3, nah, kalau ada yang ada yang banyak indikator seperti ini, cari average-nya, berarti cari tengah-tengahnya. Ya kan, ini seperti ini, ada merah, 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 merah. Cari tengah-tengahnya, average-nya aja. Lalu atasnya lagi. Lalu ada lagi di sini. Ya kan? Gampang kan, saya cuma tinggal ikutin semua indikatornya kan?
Oke. Ini kita tarik cepat aja ya. Nah, terakhir untuk resistance ada di situ. Sementara untuk support, sama, saya juga akan hanya ikutin titik-titik kita tadi nih. Oke, itu 1. 2. Ya. Berikutnya ada di sini. Betul ya? Iya betul. Iya, kurang lebih di situlah. Sudah selesai. Ya kan? Dan mari kita sama-sama lihat hasilnya, ya kan? Benarkah harga akan selalu mengejar support dan resistance yang sudah kita buat saat market sedang trend maupun sedang ranging? Oke? Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Mudah kan? Nah, ingat, Mei ranging, Juni ranging, Juli major trend. Major trend adalah momen di mana kita bisa untung besar dalam satu kali pergerakan. So, siap-siap di bulan Juli. Kalian punya masa adaptasi 2 bulan. Ya kan? Dan sekarang kita kembali ke tujuan utama. Kenapa saya mau ngajar ini semua secara gratis? Ya kan? Karena kami dari Traders Family mau mencetak sebanyak-banyaknya trader kompeten. Ya kan? Yang berarti kalian harus mandiri. Yang berarti saya nggak akan swapin kalian dengan signal. Saya nggak akan kasih tahu kalian di mana entry, di mana exit. Ya, kenapa? Ya, saya mau cetak trader melalui aplikasi Traders Family. Lalu saya kasih tahu di mana harus entry, di mana harus exit. Kan nggak lucu. Semua signal jadinya sama dong. Sama semua. Benar kan? Itu namanya saya bukan mencetak trader, saya swapin orang. Itu namanya nggak mendidik. Benar kan? Jadi kalian, ya, manfaatkanlah peta ini, manfaatkanlah seasonality ini sebagai momentum, dan temukan trading style kalian sendiri. Karena kalau dari awal langsung saya paksa swing menggunakan gaya saya, sementara kalian selama ini belum pernah swing, kalian pasti loss malahan. Pasti, saya yakin. Dan jadinya saya malah menjerumuskan kalian. Jadi bagi kalian yang masih bingung, masih ragu-ragu, kalian bisa langsung cari konsultan kalian masing-masing karena mereka semua sudah menguasai materi ini. Mereka akan membantu kalian semua untuk menemukan trading style kalian. Ya kan? Dan saat kalian menemukan trading style kalian, pasti kalian jauh lebih confident. Kalian akan jauh lebih nyaman. Dan saat kalian benar-benar nyaman, kalian pasti tradingnya jauh lebih enak. Gitu ya. Yang saya bisa lakukan adalah memberikan gambaran besar. Memberikan kisi-kisi cara tradingnya seperti apa. Oke, so sekarang kita rangkum semua dari sesi pertama sampai yang sekarang. Sesi pertama mengatakan Follow the market. Follow the market, follow the big guys. Yang berarti biarkanlah para big guys bergerak dulu, baru kita ikuti. Saat market sedang tren, biarkan trennya terjadi dulu, baru kita ikuti. Dengan prinsip saat satu resistance atau satu support sudah ditembus, dia akan ngejar resistance selanjutnya ataupun support selanjutnya. Itu ya gambarannya ya. Begitu juga saat market sedang ranging, tunggu adanya konfirmasi, big guys sudah membentuk ranging, ya kan? Tinggal ikutin setelah itu. Dan yang kedua, apa yang ada di sesi kedua? Fokus. Tahu batas. Fokus sama exit. Fokus sama exit. Fokuslah pada exitnya dulu. Karena kalau udah fokus sama exit, nentuin entry jadi gampang. Yang jadi mudah. Kenapa? Kalian namanya entry, itu urusannya cuma tinggal soal resiko. Dan yang namanya resiko, itu semua soal probabilitas dan risk and reward. Tapi dengan kita tahu duluan kita mau exit di mana, kita mempunyai batas-batas ini, kita mempunyai GPS ataupun peta ini, resiko kalian menjadi sangat-sangat terukur. Yang sangat-sangat kecil. Bahkan di saat seasonality-nya miss sekalipun, misalkan seasonality dibilang ranging, terjadinya trend. Kan belum ada konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi, kalian kan nggak trading. Ya kan? Resiko kalian sangat kecil kan? Sangat terukur kan? Itu loh. Dan dari situ kalian temukan sendiri caranya gimana. Tetap ingat ada probabilitas. Probabilitas untuk loss. Bahwa seasonality ini akurasinya juga bukan 100%. Oke, di sini saya ada datanya ya. Bahwa seasonality ini untuk gold itu akurasinya di atas 80%.